Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran apa sekarang? Hah? Syarah Yaqutun Nafis. Mulai jam berapa? Jam 8. Lambat lah. Saya masih punya jam di sana tadi. Ini saya badali orang tua. Orang tua menuju di sarang sana. Jam 8 sampai 9. Terus jam 9 jam 8 sampai jam setengah 10. Berarti 1 jam setengah. Terus jam 10 sampai jam setengah 12. Kitab pertama nama 2 jam 10 sampai setengah 12 itu tampil Muktain kali Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sarang kita nafisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ujubi zakatir rikazi wal ma'dani. Utawi iki ku bab pira-pira syarat wajibi zakat rikas wal ma'dani lan ma'dan. Ma iku apa makna rikazi utawi makna rikas. Ar-rikas utawi rikas qalu ngendikan sapa ulama iku makhudun bi alab minadz zuhuri saking masdar zuhur terang jelas
li'annahu krono satune rikas yartagizu iku jelas atau tampak bersandar sama wa yadharu dan jelas atau tampak suatu yang asalnya terpendam tampak di permukaan bumi bisa diolah dan bisa digunakan, itulah makna daripada rikas. Wa hunaka lan iku tetap ing dalem mengkono-mengkono panggonan farkun utawi perbedaan bainar rikazi ing dalem antarane rikas wal bainal ma'dani dan ing dalem antarane ma'dan. Di sini ada perbedaan antara rikas dengan ma'dan yang dua-duanya sama, itu adalah emas atau perak. Ar-rikazu utawi rikas iku sayun suwiji-wiji min zahabin saking emas aw fiddatin atau perak madfunin kang dipendem fayadharu moko jelas atau pertelo opo syek minadz zahab wal fiddah. Suatu yang asalnya terpendam ada di perut bumi bisa kita ambil dan bisa kita dapat gunakan tampak di permukaan bumi, itulah rikas. Amal ma'dan anapun utai ma'dan pamaujudun maka iku ono dakhilal ardi ing dalem jeruni atau ing dalem atau jeruni bumi tanah. Tetapi wa yuhtaju dan dibutuhake atau yahtaju butuh sebab wong sama wa yuhtaju dan dibutuhake apa ya ma'dan atau wa yahtaju butuh sebab wong ila amalin maring pekerjaan amal wa muzawalatin lan ya amal juga pekerjaan praktek wa muhawalatin lan usaha wa tasfiyatin lan pembersihan pemurnian tasfiyah. Tetapi kalau ma'dan itu adalah ada di dalam perut bumi, untuk kita dapatkan ma'dan itu dibutuhkan eksploitasi, yaitu dengan cara digali, pakai mesin, pakai tenaga, pakai akal pikiran, bagaimana kita itu dapatkan ma'dan. Mungkin ma'dan ini dapat kita gambarkan seperti pertambangan emas yang ada di Papua. Itu kan eksploitasi, menggali, mengerut terus ke dalam. Setelah kita dapatkan ma'dan itu butuh tasfiyah, dibersihkan, diolah, bukan langsung wujud emas lentakan 1 kintal, enggak, tetapi itu butiran-butiran emas demi emas itu dikumpulkan, setelah dibersihkan barulah jadi emas yang wujud yang kita kenal pada saat ini. Parrikazu maka utawi rikas. Ini kelas berapa ini? Adanya kelas dewasa, kelas anak. Hah? Adanya cuma kelas dewasa, kelas anak. Kelas anak-anak sama dewasa. Santri ada berapa di sini? 30-an. Oh, 30-an. Banyak itu. Ini yang dewasa. Yang dewasa sudah berapa tahun di sini? 2 tahun. Tapi sebelumnya pernah mondok ya? Pernah mondok mana? Amsilati. Oh, Amsilati. Dari Amsilati lalu ke sini. Enggak, ini kitabnya besar sekali. Jadi pelajaran luar biasa ini. Biasanya kalau syarah Yaqutun Nafis ini bukan jadi pelajaran tapi ajian kadang. Itu pun kadang setahun enggak khatam. Ini dijadikan pelajaran di kelas. Oh, ini hebat, luar biasa. Parrikazu maka utawi rikas idza kana ing dalem lekana ono apa ya rikas min ayyamil jahiliyati saking pira-pira masa jahiliyah.
Farikasu bi ayyakuna kalawan yen ta ono apa rikas matbu'an alaihi, matbu'an iku distempel, dicap, ono stempeli, matbu'an iku distempeli atau dicap apa alaihi ing atase rikas, alaihi ing atase rikas apa kitabatu malikin, apa tulisani raja jahiliyin ka bangsa jahiliyah. Kalau rikas itu dapat kita ketahui di situ ada tulisannya, ada stempelnya. Stempel atau tulisan raja-raja jahiliyah kayak apa dulu. Mungkin kalau Indonesia zaman-zaman kerajaan dulu. Stempel Kiang Santan, stempel Siliwangi masalah. Au alaihi atau iku tetep ingata serikas asarun utawi asar. Peninggalan-peninggalan min asaril jahiliyati saking piro-piro peninggalan jahiliyah. Atau rikas itu dapat kita temukan daripada peninggalan-peninggalan orang-orang jahiliyah dulu. Wa wujidalan nitemu apa rikas imma fi mawatin ono kalani iku tetep ing dalem bumi mati. Bumi mati. Bumi mati berarti adalah bumi yang sebelum dimiliki oleh seorang. Sebelum ada orang yang mengolah, sebelum ada orang yang mengurus bumi itu namanya amwatul mawat, ardul mawat, yaitu bumi mati, sehingga dapat kita gunakan, dapat kita miliki dengan cara dikapling atau dengan cara dibatasi dan diolah. Gitu. Aufi milkin, bukan mulukin. Harkatnya apa sih? Mulukin. Milkin. Atau ini dalam tanah milik. Tanah milik, milkin. Ahyahu kang ngurip aki. Atau kang ngurus, kang ngolah sama. Sopo wong hu ing mawat atau hu ing ahya kang ngurus atau kang ngolah sopo kang ngurip aki sopo wong hu ing ardu atau hu ing mawat binapsihi kalawan awak dhewe ne wong. Rikas itu bisa tergambarkan penemuannya ada di dua tempat. Satu fimawatin, tanah mati. Tanah sebelum dimiliki oleh seseorang. Kalau sekarang nggak ada pemiliknya langsung diaku oleh pemerintah. Kalau di Malaysia itu harta atau tanah-tanah semuanya milik kerajaan. Sehingga kalau rakyat itu semuanya atas kesejahteraan daripada raja. Jadi raja semuanya yang mengolah, yang mengurus. Tapi kalau Indonesia itu hak milik semuanya, milik rakyat. Sehingga kalau ada tanah nggak ada yang memiliki berarti menjadi kas negara atau tanah-tanah negara. Mawat. Au fi milikin atau ada di tanah milik. Tanah milik itu tanah yang asalnya gak ada yang ngurus lalu kemudian diurus oleh seseorang, diolah lalu kemudian dimiliki. Itu namanya milik. Tanah yang kita miliki sekarang punya sawah 5 hektar. Itu asal mualanya bukan Anda langsung memiliki tanah itu. Itu statusnya adalah ardul mawat. Tanah mati, tanah yang tidak ada yang memiliki, tanah yang tidak ada yang ngurusi. Lalu kemudian tanah itu diurusi, dimiliki, serta diturunkan dari anak ke anak, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tuh. Dulu mbah-mbah kalian, kakek-kakek, nenek-nenek kalian seperti itu cara menguasai dan cara memiliki tanah. Bukan langsung ada memiliki tanah dari Nabi Adam dulu langsung diturunkan, enggak. Faida balagha maka ing dalam nalaikani temeka apa rikas an-nisaba ing sak nisab. Fafihi maka iku tetep ing dalam rikas zakatur rikas al-khumusu utawi 1/5.
Kalau kita dapatkan harta rikas, emas pinjaman jahiliyah tersebut, maka 1/5 harus dikeluarkan sebagai bentuk zakat. Wa huwa utai humus iku al-mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad. Wal qawlu utai qaul al-akhiru kang liya iku al-usyur, 1/10. 10%. Wa huna kan iku tetap ilmu mengkono panggonan zakatul rikas, qaulun utawi pendapat ulama fi mazhabina ing dalam mazhab kita aidon alemane. Innahu sa'tuna rikas iku yuhammasu iku di 1/5 apa ya rikas misdal fa hale sabadani harta fa, harta rampasan penguasaan daripada harta-harta orang murtad, harta fa. Liqaulihi ta'ala kaya pengendikarna ana dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Wa'lamu dan ngerti sapa sira kabeh annama ghanimtum angin mestine ghanimtum. Jadi aki harta ghanimah sapa sira kabeh min syai'in saking suwiji-wiji harta rampasan perang ghanimah. Fa anna lillahi maka sakduni iku tetep gadi Allahu musahu apa 1/5 syek. Walir rasuli lan kedui rasul walidil qurba lan kedui wong kang dawil kurba kerabat-kerabat wal yatama lan pira-pira anak yatim wal masakini lan pira-pira orang miskin wa ibni sabil lan ibnu sabil li umumi qaulihi karena keumuman dawani Allah Subhanahu wa ta'ala rupane dawuh ghanimatum. Berarti rikas masuk daripada ghanimtum, masuk harta daripada ghanimah daripada pendapat ini. Wal qismu alladzi lillahi walir rasuli wal qismu utawi bagian alladzi kang lillahi kang tetep milik Allah walir rasuli lan kedhi utusan yusarrafu iku di tasarruf aki digunaake dialokasikan apa ya kisam fil masalih ing dalam pira-pira maslahat al amati kang ammah. Adapun bagian yang menjadi bagian daripada milik Allah dan Rasulnya itu bukan kita langsung berikan kepada Allah, tidak, akan tapi kita gunakan, tasarrufkan dan kita alokasikan kepada maslahah ammah. Maslahah ammah juga masuk pembuatan madrasah, pembuatan masjid, pembuatan musholla dan kegiatan-kegiatan lainnya. Anak yatim dan sebagainya. Termasuk membiayai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Bitaujihil imami kalawan arahan imam. Arahan imam ya presiden, pemerintah. Ra'isid daulati rupani kepala negara al-islamiyati ke bangsa Islamiyah. Ra'isid daulah al-islamiyah. Indonesia apakah masuk Ra'isid daulah al-islamiyah? Masuk enggak? Indonesia padahal ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI, ada banyak-banyak organisasi yang menjadi pendukung geraknya tegaknya Islam di Indonesia. Apakah Indonesia masuk pada kategori ad-daulah Islamiyah? Sehingga Jokowi itu adalah merupakan sebagai merupakan orang daripada Raisud Daulah Islamiyah. Bukan. Terus apa? Demokrat? Demokrasi. Bisaukah Indonesia ini disebut dengan negara bisaukah ad-dururiyah. Tidak masuk daripada Rais Daulah al-Islamiyah. Demokrasi pun juga seperti itu. Pancasila pun juga seperti itu. Jadi Indonesia
Dengan kata lain, demokrasi itu masuk daripada sebutan yaitu dis-saukah ad-dururi. Negara as-saukah dis-saukah ad-dururi. Itu. Hada utaiki qaulun iku pendapat. Walakin tetapi al-mu'tamadu pendapat kang mu'tamad annahu sa'duhu nirikas kul lahu tegesi sekabian rikas iku lil wajidi iku tetep milik wong kang nemu. Pendapat yang muktamad, rikas itu sepenuhnya milik daripada orang yang nemu. Wa alaihi lan iku wajib ing ngatasi wajib ikhrajul khumusi utawi ngetokake 1/5 li mustahiqihi maring wong kang ngahake rikas. Wa hum utawi mustahiqihi iku al asnafu piro-piro golongan as-samaniyatu kang 8. Hada utawi iki huwa ya hada iku ar-rikazu rikas. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis ini itu kemasannya mensyarahi kitab Syafi'i. Tetapi di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis ini memuat berbagai banyak pendapat-pendapat dan komentar-komentar ulama yang tidak hanya di dalam kalangan Syafi'i saja. Tuh. Karena ini kontemporer, sudah masuk kelas kitab kontemporer. Juga memasukkan pendapat-pendapat Hambali, pendapat-pendapat Hanafi, pendapat-pendapat Maliki. Itu. Buktinya di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis ini bertentangan dengan ibarah yang ada di kitab Buyah Al-Mustarsyidin. Tentang bahwasanya zakat itu harus diberikan kepada asnaf as-samaniyah. Asnaf as-samaniyah itu hanya tergambarkan kepada orang, tidak kepada selain orang. Sementara di dalam kitab ini itu dijelaskan termasuk ribat dan madrasah serta masjid itu juga berhak menerima zakat, masuk ke umuman daripada ayat sabilillah. Gitu. Tapi dalam kitab Bughiyah itu ditentang, sehingga kalau zakat itu tak diperkenankan untuk dialurkan dan diserahkan kepada masjid. Kalau pengurus masjid, ya gak apa-apa pengurus masjid. Kalau pengurus masjidnya itu termasuk orang yang bagian daripada yang 8 asnaf tersebut, asnaf as-samaniyah itu. Nah, tapi uangnya bukan untuk masjid. Terserah nanti digunakan untuk masjid, digunakan untuk beli pentol, terserah. Gitu. Fa illam yakun maka lamun ora ono opo ya rikas min dafinil jahiliyati iku tetap saking pendeman orang-orang jahiliyah. Tafsil fa in kana maka lamun ono opo rikas iku min dafinil islami iku tetap saking pendemane orang Islam. Wa wujida lan den temu opo rikas fi milki syakhsin ing dalam milik seseorang. Ma'rufin kang dikenal. Wadda'a lan ngaku sapa ya sahashu ing rikas. Bahwa maka utawi rikas lahu iku tetap kedui sahas. Kalau harta rikas itu tidak merupakan dafinul jahiliyah, tetapi justru rikas itu merupakan dafinul islamiyah, ditafsir. Apabila rikas itu ditemukan di tanah milik seseorang yang kita kenal, katakan Mas siapa ini di depan HP? Mas Kang Mumtaz Sempurna sudah. Itu di tanahnya Kang Mumtaz. Wadda'a dan Kang Mumtaz itu mengaku kalau itu adalah miliknya. Ya, maka rikas itu diserahkan kepada Kang Mumtaz. Karena memang sebetulnya tanah itu milik Kang Mumtaz, maka segala sesuatu apa yang ada di atas tanah dan segala sesuatu yang ada di dalam perut bumi tanah Kang Mumtaz itu semuanya milik Kang Mumtaz. Bahwa wa illam yadda'i
lamun ora ngaku sapa ya sahas hu ing rikas, bahwa maka utawi rikas liman iku tetep keri wong malaka kang miliki sapa man al ardo ing tanah qablahu ing dalem sadurungi sahas sadurungi man. Kalau ternyata Kang Mumtaz itu tidak mengakui kalau itu adalah hak miliknya, tetapi rikas itu ditemukan di tanahnya Kang Mumtaz. Tetapi Kang Mumtaz tidak mengakui kalau itu miliknya. Iya, liman malakal ardo qablah. Maka rikas itu dimiliki oleh orang yang memiliki tanah sebelum Kang Mumtaz. Siapa orangnya? Lihat, tanah itu ada kategori kepemilikannya dengan jalur pembelian, ada tanah kepemilikan dengan jalur yaitu warisan. Kalau tanah itu dimiliki dengan jalur cara pembelian, maka kita usut kepada orang yang punya tanah sebelumnya. Siapa? Pihak pembeli, siapa pihak penjual. Langsung parani kepada Kang Roil masalah. Ini Kang Roil di tanah yang saya beli kemarin ternyata di dalamnya memuat emas 3 kilo. Dan saya tidak pernah memiliki emas yang seberat 3 kilo ini di tanah ini. Kemungkinan ini milik Anda. Kalau dianya mengakui, ya sudah milik Kang Roil. Tapi kalau dia tidak mengakui, ya sudah miliknya orang-orang sebelumnya lagi. Kang Roil dapat dari mana tanah ini? Jual, beli. Beli dari siapa? Kang Muharram, terus diusut seperti itu. Wahakada lang koyo iki. Seterusnya. Amma idalam yu'rab anapun ing dalam nalekane ora diketahui, ora dikenal. Sahibuhu sopuang kang duweni rikas. Kalau ternyata orang yang mempunyai rikas itu tidak diketahui, bahwa maka utawi rikas iku malun bondo doi'un kang doi. Jadi statusnya ada malun doi. Itu. Malun doi. Bagaimana konsekuensi daripada malun doi? Wa amruhu utawi urusani malun doi iku lil imami tetap mareng imam pemerintah yusarrifu kang nasarruf aki hale nasarruf aki atau mengalokasikan sopo imam hu ing rikas fi masolihil muslimin ing dalam piro-piro kemaslahatani piro-piro wong muslim. Ketika statusnya alah malun doi diusut ke atas gak ada yang mengakui, terus diusut ke atas gak ada yang mengakui. Kebetulan orang-orang sebelumnya pada orang jujur-jujur. Kalau orang sekarang ketika dia tahu kayak gitu ya langsung, oh ini milik saya, gitu langsung. Tuh, apa bukti integritasnya? Oh gak ada buktinya. Yang jelas ini saya miliki emas 3 kilo ini. Langsung kalau orang-orang sekarang. Tapi kalau santri sini enggak. Tuh. Insya Allah enggak nolak berarti. Wa amruhu lil imam yusarrifu bi masalihil imam, bi masalihil muslimin. Maka konsekuensinya uang atau harta rikas tersebut itu adalah kekuasaan di bawah kekuasaan pemerintah yang alokasinya kepada kemaslahatan orang-orang muslim. Itu enggak bisa diserahkan kepada Jokowi. Kalau diserahkan kepada Jokowi nanti bisa digunakan untuk masalihut gereja. Masalah-masalah gereja. Apalagi bisa dibuat untuk nomboi hutang BBM. BBM-nya dinaikkan, hutangnya tetap dinaikkan lagi. Ya, kepada siapa? Imam-imam yang sekarang. Ya kita percayakan saja kalau imam-imam yang ada di atas kita ini adalah orang yang soleh-soleh, orang yang bagus-bagus semuanya. Tapi ketika kejahatan mereka tidak amanah bahkan dikhianat, maka tidak boleh kita uang itu diserahkan kepada mereka. Cari banyak imam-imam yang masih
bagus lagi daripada mereka. Wa in wujida lamun den temu apa ya rikas di masjidin ing dalam masjid au fi tariqi atau ing dalam tariq jalan bahwa maka utai emal atau rikas luqatatun iku aran luqatah. Ketika luqatah harta temuan. Ketika harta temuan konsekuensinya tidak langsung kita miliki pun juga pemerintah tidak bisa memiliki uang itu. Tetapi harta luqatah tersebut melalui beberapa tahapan dan proses untuk kita miliki, di antaranya harus ditakrif dulu. Diumumkan dulu 1 hari. 1 hari gak berhasil 3 hari. 3 gak berhasil 7 hari. 7 hari dicarikan pemiliknya gak berhasil 1 tahun. Kalau 1 tahun kok tidak ada yang tetap yang mengakui, maka boleh kita gunakan malul luqatah tersebut. Tapi dengan catatan di saat ada orang yang mengakui suatu saat Anda harus berani doman. Apa doman? Mengganti. Itu. Fa illam yakun maka lamun ora ana hunaka iku tetap ilmu kono panggonan baitul malin apa baitul mal. Baitul mal itu bukan bank. Tuh. Baitul mal, baitun rumah, malun harta. Berarti hartanya uang. Berarti bank. Bukan bank. Baitul mal itu bisa tergambarkan yaitu harta-harta yang dikelompokkan, yang dikumpulkan melalui sukarela daripada orang-orang yang dermawan, infak, sedekah, zakat, dan sebagainya. Itu bisa juga dikatakan baitul mal. Sedekah daripada Kang Mumtaz semuanya dikumpulkan jadikan satu, yang ngurus Kang Mumtaz. Baitul mal. Infak dan sedekah itu baitul mal. Sehingga kalau orang-orang dulu itu kesulitan dalam bidang ekonomi sangat bisa terbantu diambilkan daripada baitul mal. Di antara urusan orang-orang yang mau belajar ilmu. Belajar ilmu itu biayanya diambilkan daripada dirinya sendiri kalau dia punya uang, punya harta. Atau orang tuanya, kalau orang tuanya punya harta. Gak punya harta, gak punya uang, maka dirinya kalau dia punya uang. Tapi kalau dirinya dan keluarganya gak ada yang punya uang, maka yang ngurus adalah orang-orang muslim. Diambilkan daripada baitul mal. Masalihul muslimin. Apa orang-orang muslim? Aghniyaul muslimin. Itu. Gak ada yang ngurus, diambilkan dari baitul mal. Baitul mal didapatkan daripada, kan sekarang ada yang namanya itu loh. Lazis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat harus dialokasikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tuh. Dan diberikan kalau zakat fitrah itu, kalau zakat fitrah berarti diberikan kepada yang berhak menerimanya pada waktunya. Tetapi kalau infak dan sedekah bisa umum. Fa'alaihi fa illam yakun maka lamun ora ana hunaka iku tetep mengkono panggonan baitul malin apa baitul mal muntadimun kang ngurus kang teratur atau kang ngurus wala siqata lan ora ono wong kang sikoh, orang kang dipercaya iku mujud indahu ing dalam sandingi wong fi ahadin ing dalam wong fa alaihi maka iku tetep ing ngatasi wong man wajadahu berarti ayyu sarrifahu utawi yento nasarruf aki sapa wong hu ing rikas binafsihi kalawan awak dhewe wong fima ing dalam perkara amara kang merintah apa asyar'u apa syariat. Pemerintah enggak ada. Baitul mal pun juga tidak ada. Dan tidak ada orang yang dipercaya untuk bisa mengemban amanah itu. Maka dapat kita salurkan dengan sendiri sesuai dengan alur dan undang-undang yang telah digariskan oleh syariat. Wa amal luqata tu anapun utawi harta luqata, harta temuan. Fasayati maka iku bakal teko hukmu ha apa hukumi luqata
fi babiha ing dalam abbabe luqatah. Nanti ada bab sendiri bab luqatah. Wa idza wujida lan ing dalam langkan yang temu malun apa bondo madfunun kang dipendem la yu'rafu kang ora diketahui ora dikenal sapa sahibuhu wong kang duweni mal madfun wa maktubun lan den tulis atau termaktub tertulis wa maktubun lan tertulis alaihi ing atase madfun malul madfun tarikhut takhzin opo tanggal penyimpanan ketika harta wa idza wujida malun madfun la yu'rafu sahibuhu menemukan harta pendeman yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Gali sumur di sawah ternyata keluar emas 10 kilo. Wa maktubun alaihi tarikh takhzin, tetapi di emas tersebut tertulis tanggal penyimpanannya. Katakan tanggal 1 Januari tahun 1945. Berarti awal kemerdekaan. Di situ tercantum semuanya. Bagaimana? Fa idza arrafahu muqallamun na'rifi mengumumkan hu ing malun madfun Allah kitu sapa wong kang nemu walam yata'arraf lan ora na'rifi ora ngumumake sapa lakit ala malikihi ing atase wong kang miliki mal diumumkan tetapi tidak diumumkan kepada orang yang memilikinya au anna muddata muksihi atau saktuhuni mungso menengi diami mal madfunan hale di pendem iku yantahi selesai opo biha kalawan muddah atau mal biha kalawan muddah ilal umuri maring umur al ghalibi kang ghalib limalikihi maring wong kang miliki mal atau masa uang terpendam tersebut itu masanya sudah selesai sudah habis dengan umur ghalib. Umur ghalib berarti 60 tahun, 63 tahun. Itu umur ghalib. Kata Kanjeng Nabi, zuri'a ummati baina sab'in wa sittin, baina sittin wa sab'in. Umat itu akan dipanen nyawanya oleh Allah, arwahnya oleh Allah rata-rata berkisaran umur 60 sampai 70. Karena umur umat Nabi itu tidak jauh beda daripada umur nabinya. Kalau umat-umat terdahulu sama seperti nabinya ratusan tahun. Tapi kalau kita ini adalah umat Nabi Muhammad, kebetulan Nabi kita umurnya kisaran 60 ke atas sedikit, maka umur daripada umatnya pun juga tidak tapaut banyak daripada nabinya. Tapi itu ghalibnya, umrul ghalib, kaprahnya seperti itu. Tetapi masih banyak kita menemukan orang-orang yang umurnya melampaui 70, 80 sampai 90, bahkan ada yang lebih 90 sampai 100. Ada orang-orang umur seperti itu. Itu. Ayah saya masih hidup sekarang itu 90. Masih ikut perang dulu. Tuh, jadi kalau bisa dinobatkan sebagai di istana sana bisa dinobatkan sebagai pahlawan. Itu. Umrul ghalib itu antara 60-an. Masa harta pendeman itu habis
sesuai dengan umrul walid limalikihi. Katakan ini tercatat tanggalnya tanggal sekian tahun 45. Ternyata ketika dicocokkan dengan masa yang sudah ada sekarang itu sudah lewat masanya. Berapa sudah? 45 dengan sekarang masa kemerdekaan sampai sekarang sudah berapa? 77 tahun. Kan sudah 77 tahun kan sudah lewat daripada umur walid. Walam yu'rab lana ora diketahui lahu maring malun madpun sapa warisun ahli waris. Ahli warisnya enggak ada. Orangnya pun juga sudah tidak ada. Pahal moko ono to alaihi iku tetap ingatasi wong zakatuhu utawi zakat mal min mundu wadu'ahu saking masa nyiliaki sapa man hu saking sejak nyilihaki so huhu ingmal sapa malikuhu wong kang miliki mal. Apakah zakatnya itu terhitung sejak dia menaruh uang di dalam tanah itu? Apakah zakat itu terhitung sejak dia menyimpan uang di tempat itu? Bihaisu law marra kalauun sekiranya lamun lewat alaihi ngatasi man arbauna opo 4 tahun aman arbaun opo 40 aman apa nih tahun nih soro mokodati opo mu'adhamuhu opo gumbelengani atau semuanya mal zakatan iku zakat. Pertanyaan itu Pibali iku tetap ing dalam pikiran ingsun, kertak ingsun, anna hadhil mas'alata sa'duni ikilah masalah iku madhkuratun ditutur fi hawasil minhaj ing dalam hasiyahnya kitab minhaj. Qalu ngendikan sapa ulama innahu sa'duni malun iku mal. Walahu lan iku tetap kadi wa malikun utawi wong kang miliki. Walakinnahu tetapi dia malik wairu ma'rufin iku ora dikenal. Wa haulu malikihi utawi haul hitungan setahun wong kang miliki mal yubda iku dimulai apa haul min hini dafnihi saking mangsa mendemi wong ing mal. Wa haulul laqid utawi hauli wong kang nemu hitungan setahun daripada orang yang menemu harta itu bisa zakat ketika sudah haul. Yubda iku den kawiti opo haul min hini tamallukihi saking mangsa memilikani lakit hu ing mal. Amal jawahir anapun utawi piro-piro permata wal ahjar lan piro batu al karimatu kang mulya kang bagus as-saminatu kang berharga fala zakata maka ora ono zakat iku wujud fiha ilm jawahir wal ahjar li annaha krono sa'duhuni jawahir wal ahjar laisat iku ora ono apa jawahir wal ahjar iku minan naqdaini saking wilon joluru emas dan perak. Wahada utawi iki madhabu imamina iku madhabi imam kita Asy-Syafi'i. Di qauli Rasulillah krana ana pengendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zakata ora ono zakat iku wajib fi hajarin ing dalem batu. Amma madhabu Dawud ad-Dhahiri anapun utawi madhabi Dawud ad-Dhahiri fa innahu maqasad ni Daud ad-Dhahiri yaqulu iku ngendikan sapa Daud ad-Dhahiri bi zakati kulli ma kalawan zakat sapan-sapan perkara yustakhraju kang amrih ditoaki apa ma mil ardi saking bumi. Jadi sesuatu yang keluar dari bumi dengan cara usaha dengan bentuk usaha eksploitasi dan sebagainya itu wajib zakat semuanya
wa daliluhu utawi dalil Daud ad-Dhahiri iku qauluhu ta'ala dawuhna Allah Ta'ala walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun kan diketahui lis-sa'il wal mahrum. Wa madhhabul itrati utai madhabi itrah wujubuha iku wajibi ahjar jawahir wal ahjar zakat wujubuha uta iku wajibi zakat fil jawahir ilm pira-pira permata al karimati kang bagus kang mulia kang berharga sama. Wal hanafiyatu utai hanafiyah ulama kang bermadzhab Hanafi qalu iku ngendikan sapa Hanafiyah. Ini gimana? Lanjut atau selesai? Tinggal sedikit. Al-ma'dan utai ma'dan warikas dan rikas iku bimakna wahidin iku utawi kalawan makna siji wa huwa utai maknan wahid syar'an wa huwa utawi rikas syar'an ilm syar'i malun iku bondo wujida kang den temu apa mal tahtal ardi ing dalem ngisori bumi sawaun iku bodo ogo kana utawi yen to ana apa ya mal ma'danan iku pendeman khalqian ka bangsa khalqi penciptaan khalaqa kang dadiyake hu ing mal Allah taala sinten Allah taala biduni ayyadu'ahu kalawan tanpa yento nyelehake hu ing mal ahadun sapa wong fiha ing dalem ardu au kana utawa ana apa ya mal kanzan iku simpenan atau ya simpenan dafana kang nyimpen atau kang mendem hu ing mal al kufaru sapa pira-pira wong kafir. Amal ma'dan ana putai ma'dan wa huwa utai ma'dan adh-dhahab iku emas wal fiddatu lan perak idastakhraja ing dalam nalakane yanto ing dalam nalakane amrih ngetokake sapa wong min al-ardi saking bumi wa yablughu lan sampai apa ya ma'dan nisaban ing sak nisab. Fa fihi maka ikut tab ing dalam nisab ma'dan atau zabayin nisab dan rubul ma'dan rubul usuri utawi 1/4 25%. Wa hunaka lan dikutab ing dalam ya ma'dan qaulun utai qaul akhiru kang liya wairu mu'tamadin kang ora mu'tamad inna fihi sa'tuni kutab ilm ya ma'dan al-khumusu utawi 1/5. Wa idza stakhraja lan ilm nalakan amri ngetokake sapa wong akola ing luwih sithik min nisabin saking sak nisab wa taraka lan ninggal sapa wong at-tankib apa tankib gagamus apa tankib nikob nakob membolongi biasanya bolong menggali saja menggali atau ngebor saja. Istakhraja aqalla min nisabin enggak nyampe satu nisab tetapi tidak cara dengan eksploitasi, tidak dengan cara ngebor, tidak dengan cara apa itu? Ya ngebor atau gali. Summa awadah nuli yang tobalik sapa wong hu ing ma'dan atau hu ing ya ma'dan saja. Ba'da fatratin ing dalam sausi masa wastakhraja lan amri ngetokake sapa wong kamiyatan ing jumlah ukhra kang liya adofa maka nyandaraki atau ngumpulake sapa wong ha ing kamiyah ukhra ilal ula bareng kang pertama cari uang cari emas gali emas aqalla min nisabin kurang satu nisab tetapi cara pencariannya ke dalam tidak dengan cara ngebor, mungkin dengan cara tangan-tangan sendiri. Kemudian
Summa awada nuli yang to balik sabung ing tankib. Kemudian balik lagi di bor. Kedua kalinya di bor. Ba'da fatratin di dalam beberapa masa kemudian dia balik lagi, kemudian cara pendapatan atau pencarian emal tersebut itu dengan cara tankib atau dieksploitasi, digali, dibor. Kemudian wastakhraja kamiyatan ukhra, dia mendapatkan beberapa jumlah emas yang lain, maka dari itu pendapatan yang kedua tersebut itu diidhofahkan, digabungkan, dikumpulkan dengan pendapatan emas yang pertama. Itu. Akhraja moko. Adhofa ya, bukan maka ya. Adhofa. Kang. Adhofa kang ngidhofaki atau gabungaki sapa wong ha ing kam ya ilal ula maring kang pertama. Akhraja moko ngetokaki sapa wong zakataha ing zakati kam ya ukhra in balagha lamun temeko apa ya amal an nisab ing sak nisab. Sama mungkin disamakan, dikiaskan sama seperti orang panen 1 tahun, panen pertama agak nyampe 1 nisab. Panen kedua agak nyampe 1 nisab. Baru panen ketiga, begitu digabung panen pertama dengan kedua dan ketiga nyampe 1 nisab. Maka satu panen 1, 2, 3 yang dilakukan terjadi selama 1 tahun itu wajib zakat. Tuh. Dia gali pertama agak nyampe 1 nisab. Begitu gali keduanya dikumpulkan dengan yang pertama, ternyata nyampe 1 nisab, maka wajib zakat. Itu cari emas di Papua pertama, dia mendapat separuh. Balik kemudian beberapa bulan kemudian balik lagi, gali lagi, yang mendapat separuh lagi. Akhirnya dapat 1 nisab. Maka yang kedua dengan yang pertama dikumpulkan nyampe 1 nisab, maka wajib zakat. Wa fi qaulin an kutab indil muqawul innahu sa'dun kalakuan in sa'duni wong in tawaqqafa. Lamun tadi kandek apa iya nisab linahwi islahi alatil hafri atau intawa lamun tadi kandek sapa wong linahwi islahi alatil hafri maring sapadani memperbaiki alat penggalian. Gali pertama alatnya potong, gali yang kedua alatnya rusak. Au li'utlati aidin utawa krono liburi hari raya. Hari pertama gali, kedua, ketiga, 7 hari berikutnya bertepatan hari Id. Akhirnya libur. Summa adanu li balik sapa wong. Kemudian setelah Id dia balik lagi. Setelah memperbaiki alatnya dia balik lagi. Hari pertama menggali, alatnya potong. Dibeneri 1 minggu berikutnya balik lagi. Hari pertama dia gali karena berbenturan dengan hari Id, akhirnya libur, besok harinya balik lagi. Fahada maqara iki iku yudammu dikumpulake apa ya hada apa al awalu kan pertama wal akhir yang akhir. Wal akhir yang terakhir. Maka yang pertama kedua dikumpulkan semuanya. Amma idza kalau itu di masa-masa dia tidak menggali emas atau rikas tersebut itu dikarenakan karena memperbaiki alat penggaliannya atau karena libur karena ada hal-hal yang penting. Amma inda tawaqqafa anapun ilmu nelakan detikandek sapa wong atau berhenti sapa wong. Amma idza tawaqqafa anapun ilmu nelakan berhenti sapa wong an yasin saking putus asa minhu saking mal minhu saking yamal. Gali pertama gak dapat emas, gali kedua gak dapat emas, gali ketiga gak dapat apa-apa, sampai 7 hari berikutnya gak dapat apa-apa. Pengeluaran banyak, pendapatan gak ada, berarti putus asa. Kalau tadi gali dapat, begitu hari ke-7 libur hari Id, besok harinya balik lagi. Atau gali dapat, cuman pendapatannya tersebut setelah itu sedikit, setelah itu alatnya potong rusak, akhirnya istirahat dulu ke bengkel, membenerin alat, balik lagi. Itu untuk penggalian yang kedua, hasilnya dikumpulkan dengan yang pertama. Sekarang amma idza tawaqqafa an yasminhu aw sya'ara atau merasa sapa wong anna ta'bal hafri ing sa'duhuni capeknya atau lelahnya menggali aksaru iku luwi akeh mimma saking perkara
mimma sing perkara yatahassalu kang yatahassalu kang dihasilake apa ma alaihi ngatasi wong atau yatahassalu kang ngasilake sapa wong alaihi ngatasi ma sama. Atau karena dia berhenti tidak menggali lagi dikarenakan karena putus asa, karena gak ada pendapatan sama sekali. Aw sya'ra anna ta'bal hafri aksar mimma yatahassalu anhu alaihi, atau capek penggalian tersebut, lelahnya daripada penggalian itu jauh lebih banyak, lebih tinggi daripada yang dihasilkan. Hasilnya dapat 5%, capeknya 10%. Pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya. Nggak imbang lah pekerjaan. Tuh, kerja bangunan seharian digaji 10.000. Tuh, gaji seharian cuman gajiannya atau pendapatannya 5.000. Sumba dan muddatin nuri ilam sausi masa ada bali sebab manti muhawalatin ing dalam berusaha frustasi saniatin kang kaping luru, berapa saat kemudian dia balik lagi, berusaha lagi, gali lagi. Pahada mokau tawi iki ba'dah muddah ada la yudammu iku ora dikumpulake opo al awalu kang pertama ilahi maring ba'da muddah. Ilahi maring ba'da muddah. Maka pendapatan yang pertama tidak bisa digabungkan dengan pendapatan yang kedua. Manakala dia di masa-masa dia tidak menggali, mencari dikarenakan sya'ara anna ta'bal hafri aksar atau idza tawaqqafa an ya'sin minhu. Tetapi ketika dia tidak menggalinya dikarenakan islahi alatil hafri atau li'atlati aidin, kemudian balik lagi, gali lagi, dapat, maka yang pertama dengan yang kedua dikumpulkan, ternyata kok nyampe satu nisab, maka wajib zakat. Maqadiru zakatil awal. Al-Fatihah. Alhamdulillah.